Baik, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, batch reaktor. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatima Zekia dengan NIM 146. Saya Nabila Aulia dengan NIM 145. Saya Endah Kurniasari dengan NIM 111. Saya Fitra Indah dengan NIM 066. Saya Kaladinda Azhara dengan NIM 041. Saya Mutianak dengan NIM 024. Saya Salsabila Farah Syakira dengan NIM 9. Baik, reaktor batch, reaktor yang umum digunakan dalam reaksi fase cair, terutama untuk produksi skala kecil atau operasi multiproduk. Reaktor ini bekerja secara tidak kontinu, di mana reaktan dimasukkan, reaksi berlangsung selama waktu tertentu, lalu produk diambil sekaligus. Pada reaktor batch itu biasanya dilengkapi dengan eh, pengaduk, di mana pengaduk ini dilakukan untuk menjaga keseragaman suhu dan konsentrasi di seluruh volume reaktor. Selain itu juga ada sistem pengaturan suhu yang ditandai dengan adanya pemanas maupun pendingin, di mana ini digunakan untuk mengendalikan suhu reaksi. Jika reaksinya itu endotermis, maka dia butuh pemanas. Kalau misalnya reaksinya eksotermis, maka dia butuh pendingin. Karena fleksibilitasnya, reaktor ini sangat cocok untuk industri kimia yang menghasilkan berbagai produk dalam jumlah terbatas. Next. Untuk kelebihan dan kekurangan batch reaktor dibandingkan dengan continue reaktor, itu untuk batch kelebihannya adalah ideal untuk produksi volume kecil, misalnya dalam industri farmasi atau bahan kimia khusus. Kemudian fleksibel dalam pengoperasian karena memungkinkan produksi berbagai produk dengan formula berbeda. Lalu biaya awal cenderung lebih rendah dibandingkan reaktor continue. Kemudian lebih mudah dimatikan dan dibersihkan, terutama jika terjadi kontaminasi bahan. Untuk kekurangannya sendiri, waktu downtime batch menjadi bagian tak terhindarkan dan dapat mengurangi efisiensi produksi. Biaya operasional bisa tinggi akibat adanya waktu downtime dan kebutuhan tenaga kerja lebih besar. Operasi bersifat tidak tunak atau unsteady state membuat kontrol suhu dan kualitas produk lebih kompleks. Kemudian untuk operasi kontinu itu kelebihannya lebih efisien untuk produksi besar dan berkelanjutan. Cocok untuk satu jenis produk. Operasi tunak atau steady state membuat pengendalian proses dan mutu produk lebih konsisten. Biaya operasional lebih rendah karena sistem berjalan terus-menerus. Kemudian untuk kekurangannya, operasi kontinu, investasi awalnya itu lebih besar. Lalu sulit dihentikan sementara dan penghentian mendadak bisa menyebabkan kerugian besar, apalagi jika prosesnya tidak dapat dihentikan dengan cepat. Next. Berikut ada design equation dari reaktor batch, yaitu T sama dengan Na0, integral XA0 sampai XA, dXA per min RA kali V. Kemudian untuk neraca energinya itu ada R in min R out plus R generasi sama dengan R akumulasi. Eh, Dijabarin lagi menjadi Q plus delta HRA dikali RA kali V sama dengan DH per DT. Kemudian Q itu kan sama dengan U kali AC kali TC min T plus delta HRA kali RA kali V. Kemudian untuk H sendiri bisa dinyatakan dalam perdekan dt per dt, di mana penggunaannya ini tergantung dari soalnya nanti mana yang diketahui. Kalau misalnya CP yang diketahui itu campuran, biasanya dia menggunakan NT. Kalau misalnya CP komponen, dia menggunakan NTCP. Di mana NTCP ini sendiri dicari dengan cara menjumlahkan semua NI kali CPI. Jadi dikali mol komponen dikali CP komponen yang ada dalam reaksi. Kemudian untuk mencari volume itu biasanya menggunakan laju produksi produk. Misal di sini laju produksinya itu C, maka PRC itu sama dengan VC dikali CA0 dikali V dikali XA2 kurang XA1 per T plus TD. VC di sini adalah koefisien si produknya, yaitu C.
Next. Baik, untuk selanjutnya persoalan yang akan kami bahas terkait batch reaktor di sini merupakan problem 12.9 dari buku Misen, di mana diketahui reaksi dari CH3CO2O plus H2O menjadi 2CH3COOH. Kemudian diketahui nilai CaO sama dengan 0,03 dan juga TN0 sebesar 15 derajat Celcius. Kemudian untuk data Arrhenius parameternya diketahui A sama dengan 2,14 dikali 10 pangkat 7 per menit. Kemudian energi aktivasi sebesar 46,5 kJ per mol dengan entalpi sebesar minus 290 kJ per mol A dan juga Cp 3,8 kJ per kilogram Kelvin dan densitas sebesar 1,07 kg per liter. Di mana di sini ditanyakan terkait waktu ketika reaksi mencapai konversi sebesar 80% dengan kondisi reaksi isotermal, adiabatis, non-isotermal, dan juga non-adiabatis. Untuk penyelesaiannya di sini, yang pertama red law-nya yaitu minus RA sama dengan KCA, kemudian disusun tabel stoikiometrinya dengan komponen A, B, C, dan juga total dengan komponen masuk Na0, Nb0, Nc0, dan juga Nt0, di mana limiting reaktan dari reaksi ini adalah komponen A, sehingga dari tabel stoikiometri diperoleh reaksi dan juga persamaan untuk keluar reaktor. Kemudian dari konsentrasi komponen A sendiri, yaitu Ca sama dengan Na per V dengan nilai Na dari yang diperoleh dari tabel stoikiometri yaitu Na0 dikali 1 minus Xa per V0, sehingga Ca sama dengan Ca0 dikali 1 minus Xa. Untuk neraca mol dari reaktor ini yaitu Rin minus Rout plus R generasi sama dengan R akumulasi, di mana karena di sini merupakan reaktor batch sehingga tidak ada aliran masuk maupun aliran keluar, sehingga Rin min Rout nilainya adalah 0 dan juga R generasi sama dengan Ra dikali V sama dengan dNA per dt. Sehingga dari tabel stoikiometri yang telah kami cari tadi, sehingga dimasukkan nilai RAV sama dengan DNA 01 minus XA per dt sama dengan minus Na0 dXA per dt. Baik, selanjutnya untuk penyelesaian yang pertama yaitu untuk kondisi isotermal, di mana suhu reaktor dipertahankan konstan selama reaksi berlangsung. Untuk rate law-nya itu min Ra sama dengan K dikali Ca. Kemudian untuk neraca molnya itu Rin min Rout ditambah Rgen sama dengan R akumulasi dengan Rin dan Rout-nya itu 0 karena reaktor batch. Kemudian Rgen-nya itu Ra dikali V sama dengan dNA per dt. Kemudian DNA diperoleh dari tabel stoikiometri yaitu Na0 dikali 1 min XA, sehingga Ra dikali V sama dengan DNA 0 dikali 1 min XA per dt. Kemudian RAV sama dengan min Na0 dikali dXA per dt. Nah, kemudian dari neraca mol dan rate law digabungkan menjadi min K1 dikali Ca sama dengan min Na0 per V0 dikali dXA per dt. Min K dikali Ca0 dikali 1 min XA sama dengan min Ca0 dikali dXA per dt. Kemudian diperoleh persamaan dt per dXA sama dengan 1 per K dikali 1 min XA. Kemudian karena reaksi berjalan secara isotermal, maka konstanta laju reaksinya akan tet- akan bersifat akan bernilai sama di setiap konversi, sehingga K sama dengan A dikali A dikali eksponensial min EA per RT. Dimasukkan nilai-nilainya sehingga diperoleh K sama dengan 0,0788 per menit. Next. Nah, kemudian untuk menghitung waktu
yang ada pada penyelesaian ini tuh kami menggunakan metode numerik yaitu metode Euler dengan menggunakan 100 segmen dengan TI plus 1 sama dengan TI ditambah DT per DXA dikali delta XA. Dengan DT per DXA yaitu seperti yang ada di persamaan slide tadi sebelumnya. Dan untuk delta XA yaitu 0,8 dikurangi 0 dibagi 100 sehingga diperoleh delta XA-nya 0,008. Dilakukan untuk iterasi yang ke-1 dengan nilai XA mula-mulanya 0 dan TI mula-mulanya 0, maka TI plus 1 sama dengan 0 ditambah 1 per 0,0788 dikali 1 min 0 dikali 0,008, sehingga diperoleh TI plus 1 untuk iterasi pertama yaitu 0,1015. Kemudian untuk iterasi yang kedua dengan nilai XA 0,008 dan TI 0,1015 seperti yang diperoleh pada iterasi sebelumnya, maka TI plus 1 sama dengan 0,1015 ditambah 1 per 0,0788 dikali 1 min 0,008 dikali 0,008 sehingga diperoleh TI plus 1 sama dengan 0,2039. Di sini kami karena isotermal maka untuk semua iterasi nilai K-nya sama. Kemudian dengan analog perhitungan yang sama diselesaikan menggunakan Excel, maka diperoleh nilai T pada segmen 100, next, sebesar 20,2292 menit. Untuk mencapai konversi 0,8, pada kondisi isotermal membutuhkan waktu 20,2292. Untuk selanjutnya, di sini terdapat penyelesaian dengan Scilab, yaitu dengan Synode, di mana pertama itu di mana terdapat nilai A, nilai energi aktivasi, nilai S, nilai T, dan juga persamaan K, di mana persamaan K di sini menggunakan persamaan Arrhenius. Untuk selanjutnya, kami memasukkan fungsi persamaan diferensial di sini sebagai integrasi numerik terhadap XA, sehingga fungsi dari DT sama dengan 1 per K dikali 1 minus XA. Untuk selanjutnya, kami memasukkan inisialisasi variabel di mana terdapat jumlah segmen sebesar 2200, kemudian T0 sama dengan 0, XA0 sama dengan 0, XAN sama dengan 0,8 dengan lebar segmen sebesar XAN minus XA0 per N, di mana N tadi merupakan jumlah segmen. Kemudian untuk X di sini dapat dicari dari XA0 hingga XAN dengan interval sebesar H. Untuk metode yang kami gunakan di sini merupakan metode Euler, dan juga kami melakukan fungsi plus 1, di mana fungsi ini nanti digunakan untuk menghitung dengan pengulangan dari indeks 1 sampai dengan N plus 1. Kemudian untuk rumus dari metode Euler sendiri yaitu TEI plus 1 sama dengan TEI plus function X1 dikali H, di mana TEI sendiri di sini nantinya yang akan dicari dari waktu dengan metode Euler, dan juga function XI di sini ini merupakan turunan atau gradien pada titik XI, di mana H-nya sendiri merupakan interval. Kemudian untuk metode Runge-Kutta 4, seperti metode Euler menggunakan fungsi dari Scilab yaitu for I sama dengan dari 1 hingga N plus 1. Sebelumnya dicari nilai K1 hingga K4, di mana K1 sendiri di sini merupakan gradien
di awal titik pada XI. Kemudian untuk K2 merupakan gradien di tengah titik di mana nilai ini itu dipengaruhi dari gradien K1 yang telah dicari sebelumnya. Kemudian dari K3 ini merupakan gradien titik tengah sama seperti dari K2, akan tetapi nilai K3 di sini itu dipengaruhi dari nilai K2 sebelumnya. Untuk nilai K4 di sini merupakan gradien di akhir titik yang di mana nilainya dipengaruhi juga oleh nilai K3. Kemudian untuk rumus metode Runge-Kutta seperti berikut yang telah tertulis pada layar, di mana metode Runge-Kutta sendiri ini nantinya akan lebih akurat untuk memperkirakan efek dari gradien awal terhadap laju perpindahan. Sehingga dengan fungsi-fungsi ini menampilkan hasil dari Scilab, yaitu dengan untuk mencapai XA sebesar 0,8, maka waktu yang diperlukan dari dengan metode Euler diperoleh waktu sebesar 20,6132 dan juga dengan metode Runge-Kutta sebesar 20,9948, di mana angka ini tuh memiliki selisih yang tidak begitu besar dari hasil perhitungan dari Excel. Baik, yang selanjutnya yaitu variasi adiabatis. Adiabatis itu berarti sistem reaktor itu tidak dapat berinteraksi termal dengan lingkungannya. Artinya, panas itu tidak bisa mengalir masuk ataupun keluar dari reaktor melalui dinding atau jaket pemanas atau pendingin, sehingga nilai H-nya sama dengan 0. Selanjutnya yaitu ada neraca massa dan neraca energi. Untuk neraca massanya sendiri itu ada in, main, out plus generasi sama dengan akumulasi. Untuk kemudian rumusnya itu dijabarkan mendapatkan dXA per dt-nya itu K dikali 1 min XA. Kemudian untuk neraca energinya sendiri itu ada in, main, out plus generasi plus yang ditransfer sama dengan akumulasi. Dijabarkan mendapatkan dt per dt besar per dt kecil itu delta HRA dikali min K dikali CA0 dikali dengan 1 min XA dibagi dengan rho dikali CP. Lanjut. Untuk penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan metode Euler. Untuk rumusnya sendiri yaitu XAI plus 1 sama dengan XAI ditambah dengan delta T dikali dengan DXA per DT. Untuk T-nya sendiri itu ada TAI plus 1. Itu rumusnya ada TAI ditambah dengan delta T dikali dengan DT besar per DT kecil. Untuk penyelesaian untuk mencari waktu ini, kita mengambil segmen 25 dengan delta T itu sebanyak 0,4150. Untuk iterasi yang pertama itu, diketahui T sama dengan 0, XAI-nya sama dengan 0, TI-nya itu ada 288 Kelvin. Untuk K-nya sendiri dimasukkan ke dalam rumus, mendapatkan 0,0788 per menit. Untuk XAI plus satunya dimasukkan ke rumus yang sebelumnya udah dijelasin itu mendapatkan 0,0327 dan TI plus satunya itu mendapatkan 289,7280 Kelvin. Baik, selanjutnya saya lanjut untuk menuju ke iterasi kedua, itu menggunakan T dari 25 segmen, yaitu tadi 0,4150. Kemudian XAI didapat dari iterasi yang pertama tadi 0,0327. Kemudian sama, mencari nilai K, didapatkan nilai 0,0827 per menit. Lalu mencari XAI plus 1 juga, didapat nilai 0,0659. Lalu TI plus 1 dimasukkan ke dalam rumus sama seperti iterasi satu tadi, didapatkan nilai 288,4676. Lanjut, kemudian ini kami membuat perhitungan melalui Excel, mengambil segmen dengan jumlah 25 segmen dengan delta T 0,4150. Nah, itu didapatkan waktu untuk mencapai konsentrasi
XA sebesar 0,5 atau 80% itu pada waktu 10 menit, 10,3762. Lanjut. Nah, kemudian kami juga eh, mencoba menghitung menggunakan Scilab sama seperti pada kondisi isotermal tadi. Yang pertama yaitu dengan menuliskan semua data-data yang diketahui dalam soal, seperti suhu, A, EA, CA0, XA0, dan lain-lain, seperti pada layar. Lalu setelah memasukkan semua data yang diketahui pada soal, lalu membuat fungsi-fungsi yang pertama yaitu memasukkan fungsi untuk mencari nilai K, yakni K sama dengan A dikali eksponensial dikali min EA dibagi R kali T. Lalu memasukkan fungsi yang kedua yaitu dxa dari perhitungan yang awal, tinggal dimasukkan di Scilab ini, dxa sama dengan K dikali 1 min XA. Lalu memasukkan persamaan dt juga. Dengan rumus dt sama dengan delta HRA dikali min K kali CA0 dikali 1 min XA dibagi rho kali CP. Nah, lalu di Scilab ini kami mencoba menggunakan eh, 3 segmen, yaitu ada 25, 50, dan juga 1000. Nah, lalu memasukkan rumus Euler seperti yang ada pada layar semua ini. Lalu ditampilkan untuk menampilkan nilai T, XA, dan juga suhu pada masing-masing segmen. Oke, bisa di next. Nah, ini kami tampilkan hasil untuk 25 segmen, yaitu didapat em, pada XA 0,8, ya sekitar 0,8, 0,8063 itu waktunya 10 menit, 10,5000. Jadi tidak jauh beda seperti perhitungan yang awal tadi. Seperti itu. Next. Untuk kondisi selanjutnya yaitu non-isotermal dan non-adiabatis. Untuk non-isotermal itu merupakan suhu di dalam reaktor berubah selama reaktor berlangsung. Jadi suhunya ini tidak konstan seperti pada reaktor isotermal. Perubahan suhu ini terjadi karena adanya pelepasan atau penyerapan panas oleh reaksi. Nah, untuk di neraca energinya nanti, akumulasinya itu tidak sama dengan nol, di mana akumulasi itu sama dengan dH per dt. Nah, untuk yang non-adiabatis, berarti sistem reaktor dapat berinteraksi termal dengan lingkungannya. Artinya, panas bisa mengalir masuk atau keluar dari reaktor melalui dinding atau jaket pemanas atau pendingin. Untuk di neraca energinya nanti, Q tidak sama dengan 0. Nah, untuk neraca mol dari non-isotermal dan non-adiabatis ini sama seperti kondisi-kondisi yang lain, di mana untuk karena reaktor batch, jadi untuk R in sama R out-nya itu sama dengan 0, berarti kan tinggal R generasi sama dengan akumulasi. Nah, untuk R generasinya itu adalah RAV, untuk akumulasinya adalah DNA per dt. Jadi untuk neraca molnya adalah RAV sama dengan DNA per dt. Kemudian untuk neraca energinya, karena ini merupakan non-isotermal dan non-adiabatis, jadi neraca energinya ini ditulis secara lengkap, yaitu UAC TC min T, di mana UAC TC min T ini sama dengan Q, kemudian ditambah dengan min delta HRA min RAV sama dengan DH per dt. Next. Untuk menyelesaikan persamaan sebelumnya, kita dapat menggunakan Euler, sehingga persamaan Euler didapatkan XAI plus 1. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembahasan pada kasus non-isotermal dan non-adiabatik. Yang pertama yaitu pada neraca mol A, di mana pada tadi sudah dijelaskan bahwa untuk reaktor batch, di mana laju alir masuk dan laju alir keluar itu sama dengan 0. Sehingga laju alir gain sama dengan laju alir ACC atau accumulation itu sama dengan RAV sama dengan DNA per dt. Kemudian V-nya
yang di sini dipindah ruas ke bawah sehingga dapat menjadi DCA per DT sama dengan min KCA. Kemudian CA0 D1 min XA per DT sama dengan min K CA0 1 min XA. Sehingga didapatkan DXA per DT sama dengan K1 min XA. Kemudian, untuk neraca energi pada kondisi non-isotermal dan non-adiabatik, sudah dijelaskan di awal tadi bahwa untuk non-isotermal dan non-adiabatis, Hi tidak boleh sama dengan 0 dan DH per DT tidak sama dengan 0. Sehingga kita dapat menuliskan laju alir masuk dikurangi laju alir keluar ditambah laju alir gain sama dengan laju alir accumulation sama dengan Hi plus delta HRA dikali RAV sama dengan DH per DT. Di mana Hi itu UAC, TC min T, kemudian ditambah min delta HRA dikali min RAV sama dengan DH per DT. Kemudian DH kita bisa jabarkan lagi menjadi Rho V CP. Selanjutnya, kita dapatkan DT per DT atau D fungsi suhu per D fungsi waktu sama dengan UAC dikali TC min T ditambah min delta HRA kali K CA0 1 min XA V per Rho V CP. Kemudian, untuk menyelesaikan persamaan sebelumnya, kita dapat menggunakan Euler, sehingga persamaan Euler didapatkan XAI plus 1 itu sama dengan XAI plus delta T dXA per DT. Kemudian, TAI plus 1 sama dengan TAI plus delta T DT per DT. Kemudian kita dapat menghitung dengan menggunakan iterasi. Pada iterasi pertama, T sama dengan 0 dan suhunya sama dengan 288 Kelvin. Itu sama dengan XAI plus delta T dXA per DT. Kemudian delta TAI plus 1 sama dengan TAI plus delta T DT per DT. Kemudian kita dapat menghitung dengan menggunakan iterasi. Pada iterasi pertama, T sama dengan 0 dan suhunya sama dengan 288 Kelvin, X1 sama dengan 0. Sehingga kita dapat mencari K dan didapatkan nilai K yaitu 0,0788 per menit. Kemudian XAI plus 1 sama dengan 0 plus 0,1711 dikali 0,0788 dikali 1 min 0 itu sama dengan 0,0135. Kemudian TI plus 1 itu didapatkan 288,0579 Kelvin. Dari iterasi 1 kita mendapatkan suhu yaitu 288,0579 Kelvin dan juga X1 yaitu 0,0135. Kemudian untuk T-nya itu sama dengan 0,1711. Sehingga kita dapat menghitung nilai K yaitu didapat sebesar 0,0791 per menit. Kemudian kita dapat menghitung nilai XAI plus 1 yaitu 0,0135 plus 0,1711 dikali 0,0791 dikali 1 min 0,0135 didapatkan XAI plus 1 yaitu 0,0268. Kemudian kita dapat menghitung nilai TI plus 1 yaitu sebesar 288,115 Kelvin. Oke, jadi dari iterasi selanjutnya, tadi menggunakan segmen 100, di mana pada iterasi ke 100 itu didapatkan waktu sebesar next. Nah, didapatkan waktu 17,1092 menit.
untuk penyelesaian menggunakan Excel. Selanjutnya, kami juga melakukan penyelesaian menggunakan Scilab. Nah, di sini kami memasukkan data-data yang sudah diketahui, di mana ada T0, kemudian ada A, EA, CA0, XA0, UAC, PC, V, delta HRA, CP, Rho, dan R. Nah, kemudian kita membuat beberapa fungsi di mana untuk non-isotermal dan non-adiabatis ini fungsi yang dibutuhkan yaitu ada 3 fungsi di mana ada fungsi K, dxa per dt sama dt suhu per dt waktu. Untuk fungsi K sendiri, K itu sama dengan A dikali eksponensial min EA per RT. Nah, untuk konstanta laju reaksi ini memiliki mengandung fungsi suhu. Terus untuk dxa per dt itu merupakan fungsi dari xa dan k, di mana persamaan dxa per dt itu sama dengan k dikali 1 min xa. Kemudian untuk persamaan yang terakhir yaitu d suhu per d waktu, di mana d suhu per d waktu itu merupakan fungsi dari xa, t, dan k. Untuk persamaan d suhu per d waktu itu sama dengan UAC dikali TC min T ditambah delta HRA dikali K dikali CA0 dikali 1 min XA dikali V per Rho CP kali V. Nah, untuk persamaan-persamaan ini didapat dari penurunan rumus sebelumnya. Kemudian next. Nah, setelah memasukkan fungsi-fungsi yang diketahui dan yang ingin dicari, kita langsung menggunakan metode Euler. Jadi kita masukin beberapa komponen untuk menghitung Euler. Nah, dari metode Euler ini kita menggunakan segmen 100 juga, di mana pada iterasi terakhir dan pada konversi 0,8 didapatkan waktu sebesar sebesar 17,7650. Nah, tadi kan sama-sama masih 17 menit gitu kan. Jadi didapatkan dari hasil iterasi menggunakan Excel dan Scilab ini menghasilkan nilai yang mendekati atau yang hampir sama. Gitu. Baik, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.